Hai, selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Miss Deka ya. Nah, hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang pelajaran TIK. Oke, kalian sudah buka bukunya ya? Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keterampilan melakukan penghitungan sederhana, ya, mengedit foto dan membuat GIF animasi. Nah, tujuannya Miss hari ini akan menjelaskan proses penghitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel gitu ya, atau mengenal program pengolahan angka juga bisa. Oke. Langsung saja ya, misalkan jelaskan bagian yang pertama, bagian A, melakukan penghitungan sederhana. Silakan buka bukumu halaman 3. Nah, kita sudah buka bukumu ya nak ya. Bagian A, melakukan penghitungan sederhana. Nah, kita berhitung itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Misalnya kita perlu menghitung harga alat tulis yang kita beli di koperasi sekolah misalnya ya. Terus kita menghitung harga agar uang yang kita bawa itu cukup untuk membeli alat tulis tersebut gitu ya, untuk menghitung harga-harga apapun gitu bisa juga ya nak ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan penghitungan? Nah, dalam TIK ini kita sekarang akan mengenal program pengolahan angka ya. Nah, di bagian 1 ada mengenal program pengolahan angka. Penghitungan dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan program pengolahan angka atau spreadsheet ya. Nah, program pengolahan angka adalah program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengkombinasikan data ya. Data-data tersebut ya nak ya. Kemudian digunakan untuk melakukan penghitungan, membuat grafik gitu ya, melakukan analisis ya. Program pengolahan angka dapat membantu melakukan penghitungan yang panjang ya nak ya. Contoh program pengolahan angka adalah Microsoft Excel dan OpenOffice Calc. Nah, program pengolahan angka dapat membantu kita dalam melakukan penghitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Nah, berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan program pengolahan angka ya nak ya. Pertama, guru menggunakan program pengolahan angka untuk menghitung nilai siswa. Jadi ya nak ya, kalau misalnya kalian nilai-nilai kalian itu biasanya Miss input ya. Miss input, Miss kumpulkan, nanti Miss tambah gitu ya, semua tugasnya berapa, misalnya ulangannya berapa, kemudian nanti ujiannya berapa, ya UTS-nya berapa. Nanti biasanya Miss akan input nilai-nilai kalian tersebut, kemudian Miss tambahkan, terus Miss bagi juga seperti itu. Nah, kalau seperti Miss Deka ya, guru ya, itu sangat membantu sekali pekerjaan Miss Deka ya. Nah, kemudian yang kedua, pembeli menggunakan program pengolahan angka untuk menghitung uang yang telah mereka gunakan ketika berbelanja. Nah, begitu juga dengan pembeli ya nak ya. Itu biasanya juga bisa menggunakan program tersebut untuk menghitung, oh berapa nih belanjaanku gitu ya. Mama juga bisa tuh pakai ya nak ya. Mama atau papa ya, mau misalnya belanja tuh habis berapa nanti dicatat, dihitung seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ada pemilik bisnis menggunakan program pengolahan angka untuk menghitung keuntungan dan kerugian perusahaan. Nah, biasanya untuk kantor-kantor ya, itu juga biasanya menggunakan program pengolahan angka itu untuk menghitung nih berapa pengeluaran, berapa pendapatan, berapa nanti jadinya keuntungannya berapa, oh rugi atau tidak, seperti itu ya, itu bisa. Jadi semua kalangan, pedagang pun sekarang banyak yang menggunakan program tersebut untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran. Oke? Nah, contoh Microsoft Excel adalah program pengolahan angka yang berbayar. Nah, ada yang bayar, ada yang gratis ya. Artinya kamu harus membeli program tersebut secara resmi agar dapat menggunakannya. Nah, di belakang Miss Deka ini nanti Miss kasih contohnya, yaitu untuk Microsoft Excel ya. Nah, oke. Tapi nak, Microsoft Excel itu kenapa harus beli? Ya, kita harus beli dari Microsoft-nya ya. Itu karena kita dengan membeli kita menunjukkan bahwa kita tuh menghargai dan menghormati karya orang lain ya. Orang lain kan buat program, jadi kita beli gitu ya. Kemudian kita gunakan ya. Jadi yang di sini juga kita beli, kemudian bisa kalian gunakan. Kalau pas kalian masuk, biasa kalian praktik menggunakan itu ya. Oke, di sini Miss akan tunjukkan, di sini ada program Microsoft Excel. Nah, bentuknya seperti ini nak ya. Oke, Miss akan zoom. Ini dia nak, ini namanya program Excel ya nak ya, Microsoft Excel. Di sini terdapat ini beberapa menu-menu, nah seperti ini. Nah, biasanya angka-angka itu kita masukkan ke sini, terus kemudian misalnya ditambah sini, nanti kita pakai rumus di sebelah sini ya. Di sini bisa pakai rumusnya, nanti tulis angka-angkanya, misalnya kita mau angka 100 gitu ya.
kemudian ditambah 50 misalnya ya. Nah, oke, nanti kita bisa tuh ditambahin di sini ya menggunakan rumus, kita tulis di sini. Nah, oke. Kemudian kita misalnya mau pakai rumus ya. Kita tambahin yang ini. Oke, kita tambah dengan yang ini. Oke. Nah, itu akan jadi. Nah, ini dapat jumlahnya. Seperti ini cara, misalnya ini contoh sederhana untuk penggunaan spreadsheet ini ya, Microsoft Excel ini untuk menghitung gitu ya secara otomatis. Yang penting pakai rumus, oke? Nah, ini contoh dari Microsoft Excel ya, Nak ya. Seperti ini lambangnya. Oke, sorry. Oke, ya. Kemudian misalkan tunjukkan juga ini namanya Open Office Calc. Tadi sudah jelaskan ya, Nak ya. Ada Open Office Calc. Nah, ini contohnya. Oke, misalkan zoom. Oke, ini contohnya penggunaan Microsoft Office Calc ya. Itu ada bacaannya. Ini menu-menunya seperti ini ya. Hampir mirip dengan Excel ya, Nak ya. Nah, ini dia. Tuh, sudah ada grafiknya. Tadi disebut ada grafik juga ya. Tuh. Oke. Nah, itu tadi penjelasan Miss Deka tentang Microsoft Excel dan Microsoft Open Calc ya, atau kita akan mengenal namanya program untuk menghitung angka. Oke. Nah, itu aja penjelasan dari Miss Deka pagi ini. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin kalau kalian punya komputer bisa dipraktekkan atau boleh dicoba gitu ya di rumah. Oke. Thank you for today ya. Thank you. Bye.